warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadhani dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan intelektual. Definisi perkembangan merupakan proses berkesinambungan yang dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai dewasa. Dalam proses perkembangan inilah individu akan melewati tahap demi tahap perkembangan untuk mencapai dewasa. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan dan fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan keadaan tubuh secara fisik. Emosi sangat berkaitan erat dengan perasaan sosial, berkaitan erat dengan hubungan terhadap alam dan lingkungan masyarakat sekitar. Intelektual sangat berkaitan erat dengan kemampuan berpikir dan rasa ingin mengetahui. Apa sih itu perkembangan kognitif atau intelektual? Perkembangan kognitif atau intelektual sering juga disebut inteligensi adalah perkembangan perubahan kemampuan setiap anak belajar, menalar, dan berpikir. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang suatu proses biologis. Perkembangan sistem syarat bertambahnya umur setiap anak makin komplekslah setelah susunan syarat dan makin meningkat akan kemampuannya. Perkembangan kognitif atau intelektual adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses penyusunan menggunakan pengetahuan terhadap menalar dan berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan dengan beraksi dengan lingkungan. Karena upaya mengembangkan perkembangan kognitif merupakan ranah penting untuk dasar pengetahuan anak bagi perkembangan selanjutnya. Perkembangan kognitif yang akan menentukan ketercapaiannya ranah kognitif akan berdampak positif bukan hanya terhadap ranah kognitif sendiri, melainkan juga terhadap ranah efektif dan psikomotor. Perkembangan kognitif bahwa kemampuan anak-anak melakukan analisis atau abstraksi semakin bertambah usia anak, perkembangan kognitif akan semakin kompleks karena yang diperoleh pun semakin bervariasi pada anak-anak. Dengan kesulitan belajar spesifik, si perkembangan kognitif kurang berfungsi optimal karena hambatan yang dialami seperti kemampuan membaca dan menulis dan berhitung, sehingga anak akan cenderung mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut kemampuan dasar tersebut secara optimal. Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir, untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah. Biasanya diadakan ujian. Berbeda dengan anak yang perkembangan kognitifnya berfungsi optimal, ia akan cenderung memperoleh prestasi akademik yang baik yang bisa dilihat melalui hasil belajar anak, baik dari buku laporan guru berupa rapot ataupun hasil belajar ujian dan tes dalam penugasan ilmu pengetahuan. Proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan dalam belajarnya. Pada proses belajar akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umur. Pola dan tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Perkembangan kognitif anak terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor. Tahap ini terjadi antara 18 bulan sampai 24 bulan. Integrasi sensori motor dipandang sebagai inteligensi praktis. Anak pada usia ini belajar bagaimana mengikuti dunia kebendaan secara praktis dan belajar menimbulkan efek tertentu tanpa memahami apa yang sedang mereka buat, kecuali hanya mencari cara melakukan perbuatan tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap premosional. Ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini anak sudah memiliki kesadaran akan tatap eksisisnya yang harus ada dan biasanya ada walaupun benda tersebut sudah ditinggalkan, tidak dilihat atau sudah tidak pernah didengarkan lagi. Tahap yang ketiga yaitu sensori optinal. Tahap ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini
operasional usia tahap ini adalah 11-15 tahun. Pada tahap ini, seseorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitifnya. Pendorongan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu 1. Konkret mengandung makna. Proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, ditolak. Penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajarnya. 2. Integratif. Pada tahap usia sekolah, pada dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis. Pada tahapan usia sekolah, dasar cara anak belajar berkembang secara bertahap melalui dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubung dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antara materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materinya. Kemampuan membaca juga merupakan kemampuan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Bisa dilihat dari hari ini sudah sangat lancar membaca, pengucapannya sudah cukup jelas dan luas. Artinya dalam proses belajar di rumah, mengajarkan tugas yang diberikan oleh gurunya, orang tuanya sudah mampu dan berhasil dalam membimbing anaknya tersebut. Jika pada usia sekolah tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi yang dilakukan pada kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. Ada 5 tahap dalam membaca, yaitu kesiapan membaca, permulaan, keterampilan membaca, cepat membaca luas, dan membaca yang sesungguhnya. Sendiri dalam membimbing anak usia sekolah dasar harus diberikan pengetahuan tentang dunia anak serta bagaimana proses tumbuh perkembangan anak. Dengan pemahaman tersebut diperlukan pendidik yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik untuk memastikan proses belajar dan mengajar untuk perlakuan terhadap anak asuhnya. Pendidikan sekolah dasar memiliki faedah untuk anak ialah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya agar dapat membentuk wataknya, kepekaan sosial, dan yang terutama yaitu sekolah perkembangan intelektualnya. Dengan perkembangan intelektual, anak bisa menyiapkan anak agar menerus pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat sekolah dasar tersebut diharapkan anak sudah memiliki modal yang akan dapat meneruskan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Guru atau pendidik disyaratkan mengerti perkembangan siswa atau peserta didik agar bisa melaksanakan tugas untuk pembelajaran di kelas. Baik, tidak hanya itu, guru harus memahami dan mengetahui perkembangan sosial serta yang terpenting yaitu guru harus mempunyai wawasan dan pemahaman tentang perkembangan intelektual siswa atau peserta didik di sekolah. Semua anak melewati tahap intelektual untuk proses yang sama meskipun tidak wajib pada usia yang sama. Masing-masing tahap tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam tahap selanjutnya yang merupakan bagian dari pemikiran baru yang berada di tahap pengembangan. Oleh karena itu, setiap tahap kognitif adalah campuran dari tahap-tahap sebelumnya. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan pengetahuan yang dipunyai anak, yang kita amati dengan hasil belajarnya seperti buku laporan dan hasil pembelajarannya. Sebab proses atau pola anak dalam mendapatkan hasil yang bagus tidak lepas dari cara anak itu belajar. Pada masa operasional kongres yang berjalan hingga masa remaja, anak memperoleh kemampuan tambahan yang disebut sebagai sistem operasi atau unit cara berpikir. Potensi tersebut berguna untuk mengatur pikiran serta gagasan kejadian tertentu dalam pikiran anak sendiri. Langkah berpikir setiap anak akan menjadi fondasi pembentukan kecerdasannya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu diantaranya faktor genetik, gizi, pembentukan minat, dan pembawaan.
Assalamualaikum, nama saya Nadifah Lefawajah, kelas 2B. Pak Harun adalah ayah Edo. Edo dan keluarganya tinggal di Bandung. Pak Harun adalah tulang punggung keluarga. Pak Harun mendapat tugas bekerja di luar kota. Sudah 2 minggu Pak Harun bekerja di sana. Hari ini Pak Harun akan pulang. Sebelum pulang, Pak Harun membeli buah tangan untuk keluarganya. Edo dan adiknya senang karena ayah akan pulang. Mereka menyambut kedatangan ayah dengan gembira. Edo juga senang karena mendapat buah tangan. Edo membagi buah tangan itu dengan adiknya. Mereka tidak berebut dan membagi dengan adil. Mereka mengucapkan terima kasih kepada ayah. Ayah bangga karena memiliki anak-anak yang rukun. Keluarga Edo hidup dengan damai dan tenang dan damai. 1. Hidup rukun di rumah. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu membagi adik-adiknya. Ia juga selalu membantu orang tuanya, ayah, ibu, dan adik. Sangat menyayangi Dedi. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Perkembangan ini lingkungan kecerdasan individu, proses berpikir gaya menghubungkan kemampuan menilai dan kemampuan mempertimbangkan. Kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda. Pula dengan pengetahuan anak terbentuk secara berangsur-angsur sejalan dalam pengalaman yang berkesinambungan dan bertambahnya luasnya pemahaman tentang informasi-informasi yang ditemui anak memiliki urutan dalam tahap perkembangan kognitifnya. Pada setiap tahap, baik kuantitas informasi maupun kualitas kemampuannya menunjukkan peningkatan.